iklan-iklan ya, ngelihat iklan-iklan si sales marketing atau agent properti itu 2M, 3M, kan gue udah kebayang tuh. Wih, gue 200 juta aja komisi segini. Berarti kalau 2M, wow. Ya sudah, sederhananya begitu. Lezat sekali. Sepertinya nikmat. Apa namanya, kalau kita nggak pinter ngatur waktu, mungkin kerjaan kita bisa 7 hari dalam seminggu ya, nggak ada libur ya nggak sih? Gitu sih. Ya itu dasarnya karena cinta, udah menikmati. Wah, udah. Langsung, hai mas, aku Nikita Willy gitu. Tolong dong bantu aku lagi galau nih. Jadi Nikita Willy mau jual rumah apa gimana? Aku mau curhat. Tapi emang Akmal itu kebanyakan, kalau apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu. Itu kalau ke Akmal tuh demen banget ya, Bang. Nggak tahu kenapa tuh. Owner-ownernya seneng banget kalau ke Akmal cerita, ngobrol. Ya gitu. nasib gue nasib ibu-ibu memang. Iya. Hai Pod Friends, wah kali ini atau di episode kali ini kita kedatangan teman-teman yang super kece dan mereka adalah super agent di Jakarta Selatan. Wah, dan mereka juga udah tenar banget di sini. Ini teman-teman gue sendiri. Mereka adalah Akmal dan Astrid. Hai. Tepuk tangan dua. Halo semuanya, salam kenal. Ini susah banget buat ngundang, udah dari sebulan lalu gua ngundang. Lebay ya. Sibuk banget katanya showing lah, mau ngonten lah, karena kan Akmal dengan Five Homes-nya nih luar biasa YouTube-nya, selalu ngonten di mana-mana. Astrid juga, terus jualan terus. Wah, kita mau gali-gali lebih banyak lagi dengan apa ya? Per-agentan di Jaksel, dan ini adalah pentolan-pentolan di Jaksel nih. Wah, halo Mal, halo Astrid. Halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Akmal kan udah sering konten, terutama di YouTube-nya dengan Five Homes-nya, dan ini baru kali ini loh ya ada di podcast ya. Baru kali ini pengalaman pertama. Thank you banget. Bener Senang banget. Ya, berarti nggak percuma dong kita ketemuan ngobrol. Iya. Karena kita juga sering collab kan. Iya. Di The Milliard Team tuh sering collab juga sama Akmal. Kita sering banget. Nah ini kita collab lagi. Cuma kali ini Akmal sebagai tamu kita. Ya, kalau biasanya kita collab, cekakak cekikikan, lagi nge-review rumah. Sekarang, nah jadi lebih tamu cekakak cekikik lagi. harus lebih cekakak cekikik lagi. Dan ada Astrid juga yang sering ketemu, sering collab juga, tapi lebih ke listingan ya, Astrid ya, dan juga kita jualan bareng juga. Iya, gitu. showing bareng ya. Showing. Nah mungkin nih Pod Friends penasaran kan, kalau misalnya agent-agent properti, terutama Jaksel ya, ataupun ya secara profesi gitu kan, itu kan menarik. Dan mungkin tren sebagai property agent tuh juga mulai naik tuh sekitar kayak 3 tahun, 4 tahun belakangan lah ya. Apalagi misalnya setelah ya COVID, banyak yang kena PHK, terus banyak yang juga beralih ke agent, karena agent ini kan ya sebenarnya bukan suatu profesi yang ada mata kuliahnya atau akademinya kan, tapi juga itu bisa dipelajarin gitu. Nah kita mau berguru nih mungkin sama teman-teman ini dari Astrid sama juga Akmal yang udah experience-nya lebih lama dari gua. Oke, suhu. Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu sih profesi mereka nih sebelum jadi agent itu apa sih? Karena pasti banyak yang awalnya tuh dari lulus kuliah untuk menjadi agent tuh hampir nggak ada lah ya, hampir nggak ada. Ada sih, cuma kayaknya untuk gue kuliah ngambil jurusan yang mau jadi agent gitu, itu kan nggak ada. Mostly udah pada punya profesi dulu. Baru terjun ke dunia agent property, ya dong. Oke, jadi Astrid dulu deh, ladies first. Ladies first. Sebelumnya apa, Astrid? Kalau gue tuh kebetulan dari kuliah emang udah kerja kantoran kan, sempet jadi sekretaris gitu kan, terus nikah, terus sempet jadi model buat majalah. Oh udah nikah? Ya udah nikah, Pod Friends.
Ih, sorry ya, it's taken. She's taken, oke? Mal, she's taken, Mal. Masih ada lah. Terus. Iya, jadi sempat foto-foto buat majalah ibu dan anak gitu sempat Oke. sih, gitu. Terus akhirnya ngelihat sebenarnya yang duluan sih keluarga udah duluan ya jualan, kakak-kakakku udah duluan terjun di properti gitu kan. Oke. Terus aku ngelihat kok seru ya gitu kan. Kok kayaknya mereka mudah aja gitu ya jalannya udah. Akhirnya pas timingnya pas, tiba-tiba aja pas lagi nyetir di daerah dekat Pondok Indah gitu kan, Radio Dalam, tiba-tiba gue mampir dong ke salah satu kantor agency, kantor agent properti. Iya. Mampir langsung datang terus gimana sih caranya jadi agent gitu. Terus udah ngomong-ngomong langsung aja saat itu berjalan Spontan gitu tuh ya? aja, spontan. Oke. Spontan. Jadi pemicunya apa itu nggak tahu? Pemicunya sebenarnya emang udah Kakaknya Oh, udah karena duluan. circle-nya udah ada circle-nya jadi udah, agent. Oke. gitu kan. Terus Kakak kandung ya. kakak kandung terus mau belajar minta ajarin, dia bilang kayaknya nggak bisa deh, maksudnya kalau secara teori gitu kan, mendingan lo masuk dulu deh ke kantor agent properti gitu Yeah. kan. Akhirnya gue tiba-tiba aja langsung kayak ya udah deh gitu, langsung aja deh gitu. Itu tanpa ngobrol sama suami dulu tuh ya, nggak ada ya? Sempet sih. Sempet? Cuman kan waktu itu anak-anak masih kayak kecil-kecil kan, udah gitu terus nanti deh gitu. Cuman kayak udah nggak bisa kebendung kali ya, udah gue Waduh. penasaran gitu. Semangatnya, passionnya udah nggak bisa dibendung. Gua langsung belok kanan. Langsung belok kanan. Keren. Berarti udah berapa lama sejak pertama kali lu belok kanan itu? Iya, kalau yang benar-benar si belokannya itu tahun 2013. Oh, 2013. 2013. Oke. Wah, Jadi senior ya, saya ini. enggak juga sih. Oh 2013. Gue juga baru tahu. 2013. Baru tahu? Gue juga baru tahu. Lebih Kirain senior dia jangan-jangan dari lu. Baru kirain. Gitu. Oh, jadi udah 2013. Terus itu gabung dengan Salah satu agent properti di Iya, Jaksel itu, iya, yang betul. franchise. franchise. Oke, yang franchise. Berarti berapa lama di sana? Di sana kurang lebih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Jadi 3 menimba tahun, ilmunya di situ. Menimba ilmu di situ, terus sempat cari lagi yang deket sama rumah gitu Iya, kan, iya, gabung iya. setahun. Abis itu ya ini sendiri lah, punya tim sendiri. Oke, Gitu. terus memutuskan untuk gue kayaknya cabut deh dari agent itu, kantor agent itu, terus bikin sendiri itu apa? Pengalaman sih pasti kan kita udah tahu ininya ya, basic-basicnya lah gitu ya. Iya. Terus ya pengen lebih ini aja ya, pengen Lebih cuan kayaknya sih gue berasa. Eh, Lebih cuannya iya, gede ya kan? Lebih Mau lebih cuan. besar pastinya. Pasti. Ya gitu, waktu lebih fleksibel aja sih waktu itu ya pengennya kan gitu. Terus ya itu akhirnya enjoy lah punya tim sendiri. Oh, oke. Jadi sebenarnya sekarang punya tim sendiri ya, Ada kayak tim adminnya sendiri. ada, terus Ada admin. kayak buat upload foto gitu segala ada. Ada. Ada yang make upin juga nggak? Gitu. Min lo? Make upin Nggak ada ya. Soalnya ini ada yang protes. Gue kayak kerja dulu wawancara awal jadi admin, tiba-tiba gue suruh make upin Pak Bima nih, gimana nih? Multi talent kan. Itu tapi kan pengalaman ya kan. Iyalah. Jadi harus disesalin. Aku aja udah mulai ketagihan. Oke Mal, kalau lu sekarang gimana Mal? Dulu ya sedikit banyak kita kan sering nongkrong bareng, terus sudah banyak tahu background lo gimana. Coba mungkin pod friends yang mau tahu juga, kan sosok Akmal ini juga udah warawiri banget nih di channel YouTube ya kan. Terus paling sedikit banyak pada tahu juga, dan mungkin pada belum tahu kan dulu profesinya apa sih sebelum jadi agent gitu kan. Cukur rambut. Jadi capster ya. Oke deh. Enggak sih, dulu kerja di di mall. Oke. Ya sales marketing lah. Oh, jadi nggak jauh-jauh dari dunia sales juga. Betul. Benar, Produknya aja beda. Produknya Gue beda. jual tuh alat-alat fitness gitu. Oh, alat fitness. Perusahaan asing lah pantes gitu. bodinya tetap fit. pantesan ini Oh, dulu Adera ya. Adera. Adera aja sih. Adera udah ngajarin tuh. Badan Tapi kotak-kotak nih. tapi ya. alat-alatnya bukan personal trainer, bukan. Oke. Jualin alat-alatnya aja. Tapi tetap aja dong, badan kan harus Oh, pasti ikut. pasti latihan ikut. kan. Nggak mungkin Harus. jualan alat fitness. Harus kok- atletis. Iya, nggak kotak nih. Kotak-kotaknya terus sampai kaki. sarung dong. Oh, terus jadi mulainya lo tertarik atau
ganti 180 derajat ke dunia properti itu apa? Justru nggak ada inspirasi apa-apa. Jadi Nggak ada? karena di mall rasa-rasa udah mulai jenuh, mulai bosen, terus mikir juga mau sampai kapan nih di mall terus, gitu Iya, kan. iya. Memang asik sih kerja di mall kan, ya setiap hari nge-mall pastinya kan. Kita jual juga, kita senang olahraga juga, sehatnya dapet, tapi kan pengen cari uang yang lebih besar gitu kan. Oke. Nah suatu hari tuh lagi browsing. Browsing, oke. Lagi browsing. Jadi lagi zaman dulu iseng. browsing di ini dong, komputer lah ya. Di kan komputer, website, memang di komputer iya, aja, iya. memang di komputer di kasir gitu kan. Tahun 2014-an deh, 2015 deh. Lagi browsing terus lihat tuh iklan-iklan agent properti. Wih, pakai jas, keren-keren. Wih, kayaknya boleh juga nih gitu kan. Wih, teleponlah salah satu si sales marketing ini. Oke. Salam kenal bla 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 bla. Ya responnya kurang santai, kurang enak lah responnya. Oke. Mungkin dia maunya kayak dia bayar mungkin halu ya? langsung bayar mungkin Oke. ya. Karena dipikir mau ngapain? Gue ngajak ketemu, bro. Mau ketemu dong ngobrol-ngobrol. Oh, lo Kayaknya actually nelfon agent Nelpon agent. propertinya. Oke. gue telepon agent propertinya. Iya, kan kayak Brandnya rumah-rumah di tentunya brand-brand yang Iya. franchise itu, ya inisialnya C. Heeh. Terus C, terus ada terus ada angka, dua, ada terus ada satu. Kalau nggak salah inisialnya C21. Lengkap itu sih. Oke kan salah satu agent propertinya lah. Gue liat looknya paling oke di antara iklan-iklan itu, oke kayaknya paling bersahabat. Ya udah, gue telepon. Gue pengen ajak mereka, dia ketemu ngopi-ngopi. Langsung gue pengen gimana nih jadi agent, kayak gue tertarik nih. Terus terang gue ngeliat angkanya, karena kan gue jualan di mall tuh dari yang Rp500.000 sarung tangan fitness, Iya. terbesarnya itu paling 150 juta. Kayak treadmill, multi gym, iya. paling mahal banget 200 juta itu paling mahal. Oke. Jadi ketika kita jualan produk 200 juta, ngelihat di komputer orang iklan-iklan ya, ngelihat iklan-iklan si sales marketing atau agent properti itu 2M, 3M, kan gue udah kebayang tuh. Wih, gue 200 juta aja komisi segini. Berarti kalau 2M, wow. Ya sudah, Lezat. sederhananya begitu. Lezat sekali. Sepertinya nikmat. Ya Nikmat. udah. Tapi ya responnya kurang. Seperti Oke. itu. Tapi Terus- ya gue terus Yang- cari orang yang pas. Persisten, lo kan berarti kan persisten kan, gigih gitu kan ya, Iya. untuk terus mau jadi. Jadi kan pemicunya sebenarnya balik lagi ke cuan. Kalau gue ngeliat Iya, cuan, gue cuan ngeliat kan. orang itu oke, Iya. yang dia jual harganya lebih tinggi dari gue hampir 100 kali lipat kali ya. Iya, iya. Ya udah gue sih tujuannya cuan Sebenarnya aja. berarti mau level up. Jadi kan memang Iya, ini gua buat mau naik Podfresh aja. juga kan semua pada pengen level up. Jadi Betul. ya walaupun sama profesi sales juga gitu. Cuma kan kita mau level up, itu juga peluang juga buat Podfriends tuh. Mungkin teman-teman juga bisa jadi inspirasi juga. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita leveling up dalam hal ngelihat peluang Nah, dan cuannya gede, itu pun nggak salah sebenarnya. Iya. Dan itu harus justru dilakukan. harus. Karena itu yang bisa merubah hidup kita juga. Banget, kan? banget. Jadi Banget. memang seperti itulah perjalanannya. Nah, pada saat kalian nih Astrid sama Akmal untuk bisa ngerubah profesi nih ya intinya, itu langsung dapat dukungan gak sih dari keluarga atau siapa gitu, atau istri lah, suami? Kalau gue justru dapatnya bukan dukungan ya, justru kayak dipatahin sih semangatnya. Wah, Serius? Iya serius. terlalu. Tapi gue emang basicnya orangnya juga agak ngeyel ya. Jadi Oke. kalau orang bilang nggak bisa, tuh gue penasaran justru. Pasti bisa gitu. Oke. Jadi sejak gue gabung di kantor itu 5 bulan sih gue belum jualan ya. Tapi rajin, penasaran gitu. Kok teman-teman gue kok pada closing ya gitu kan. Iya, iya, Kok iya. keluarga gue juga kakak-kakak gue kok bisa closing gitu. Nggak mungkin gue nggak bisa gitu kan. Iya. Nggak mungkin gue nggak bisa. Terus akhirnya gue ikutin terus cari listing apa segala macam Iya, gitu iya. kan. Akhirnya sejak abis 5 bulan itu closing, alhamdulillah sih jalannya. Langsung lancar. Langsung Jadi cobaannya tuh, emang jalan tuh cobaannya macam-macam ya, tepuk tangan dulu dong. Keren. Keluarga broker kan.
Gue baru tahu juga. Baru tahu kalau juga, ini ya? keluarga besar broker properti. Kan cuma karena kan bukan gengsi apa ya, wah si itu si kakak closingnya cepat, kita udah 5 bulan belum closing, jadi kayak bahan ejekan gak sih, kayak lo nggak closing atau malah suami kayak tuh kan lo udah bilang lo kan nggak usah jadi agent deh, lo nggak closing gitu gak sih? Iya ada sih orang tua bilang gini, belum nyerah juga gitu loh. Belum nyerah juga, itu tuh yang titik gue kayak belum nyerah juga gitu. Gue pasti bisa kok gitu. Gue pasti bisa gitu. Gue yakin gue kalau berusaha doa nggak mungkin nggak ada jalan gitu sih. Tuh bye, tetap tuh teman-teman agent, pod friends, tetap gigih walaupun belum closing setahun 2 tahun tetap. Ya Nggak jangan setahun 2 setahun tahun juga ya. Tapi yang penting memang tetap grinding sih, tetap jalanin aja. Memang usaha itu pasti hasilnya akan mengikuti sih. Kalau lo gimana waktu itu, istri lo atau keluarga lo langsung apakah emang sport aja, lo mau pindah kemana gitu? Untuk langsung Iya jadi ke agent gitu. Oh gitu. ya, waktu kerja itu kan pasti punya bulanan tetap pasti Nah, gitu iya kan. benar. Nah begitu gua keluar, istri masih kerja sih, cuma ya nggak terlalu gimana ya. Jadi pas keluar memang dia nggak setuju. Ngapain? Emang udah pasti gitu. Gajinya nggak ada. Ya gue cuma bilang, gue berapa tahun kerja di mall, pendapatan sekian, ke depan pasti gue sama. Iya dong. Kalau ini kayaknya cuannya gede nih, peluang lebih besar. Malah terus gue yakinkan lagi ke istri gue, nanti gimana nih ke depannya, gitu kan? Ya gue bilang aja sederhananya, dari yang kemarin gue ajak ngobrol ada 1 orang ketemu, itu dia jualannya bagus di Jakarta Selatan, salah satu broker yang terbaik. Gue bilang sama bini gue ajak ngobrol dia, sorry ngobrol biasa aja. Dia yang biasa bisa dapat gede, gue kan lebih bawel. Nggak mungkin gue nggak bisa. Ini yang begini aja bisa jual berapa M. Wah ya udah sih, itu justru itu yang bikin bini gue langsung oh ya udah gue percaya sama lu gitu. Oke, wih mantap banget yang yakinin ya. Iya. Boleh spill nggak sih siapa agentnya? Yang waktu itu lo. Ada sih. Inisialnya K terus terakhirnya. Tapi itu teman-teman kita juga. Oh iya? Ya. Circle kita juga. Tunggu dia datang ke sini. Waduh, penasaran nih siapa nih. Oh, langsung ternyata dulu dibilang biasa-biasa aja gue ya katanya. Enggak, dia hebat. Dia hebat. Salah satu broker Jaksel yang top. Panutan lah ya. Panutan. Sampai sekarang jadi suhu, jadi guru. Oke. Cuma sorry bro, saat itu datar loh. Iya sih, memang kalau ya kan waktu itu gue juga di kantoran kan, sama kan gitu. Oh iya, Terus, di kantoran ya? Ya iya, dulu Trans 7 kan Trans 7 karyawan. ya. Terus ya memang presenter. Ya udah. Justru kayaknya dia yang lebih asik nih ya. Cukup. Itu Nggak usah ke situ. Kenapa bisa? Masa lalu. Oh jadi ditanya gue. Kenapa kok lu bisa tertarik sama broker? Ya pokoknya long story shortnya ya balik lagi cuannya lebih gede. Terus kan pekerjaannya kan juga udah nggak malam waktu itu kan. Jadi terus juga diajak ke Mas Sandi gini terus ya Sandi yang ngajak lu ya? Sandi yang ngajak gitu loh. Tadi kan gue ya biasa, tapi kan mindset kita sebagai dulu karyawan sama sebagai property agent kan dulu beda dong. Dulu kan merasa per bulan udah dapat gaji, kalau mau ngawang kaki aja udah dapat gaji bulanan. Itu. Mindset terus sekarang jadi yang sebulan belum tentu dapat closing, 2 bulan, 3 bulan. Nah belum itu tentu. Kan mentalnya kan tuh berubah, transisinya tuh wah itu berat banget tuh gue juga transisinya. Tapi setelah ya gue jalanin terus ya gigih aja ya alhamdulillah ternyata lebih alhamdulillah ternyata bukan gitu. Tapi kan kalau itu lu terkenal ya dilihat kan banyak orang, ada habisnya, artis enggak lah kan ada habisnya biasa gitu kan nggak selamanya juga terus naik kita bisa siaran terus kan ada umurnya. Nah kita sekarang siaran kan, bikin programnya sendiri. Iya betul. Nggak bisa, udah nggak dipakai lagi kita bikin sendiri. Iya. Ini kayak sekarang, cuannya lebih gede, bebas.
Oke, nah sekarang kalau misalnya gue ngomongin soal keluh kesah ya, atau keluhnya dulu gitu. Misalnya selama lo jadi agent waktu dibandingin waktu pernah kerja gitu kan, apa sih keluh yang paling lo rasain atau paling nggak enak gitu? Sebenarnya sih karena setelah gue jalanin jualan rumah ya, jadi agent properti, gue tuh cinta banget sama profesi ini sebenarnya ya. Jadi kalau mau pergi ketemu klien tuh rasanya kayak happy aja gitu ya. Jadi dijalaninnya semua tuh seneng sih gitu kan. Jadi tantangan-tantangan baru. Pastinya kan setiap transaksi ada pelajaran baru ya, ketemu orang baru segala macam. Kadang-kadang ini sih bikin pusing ya, tapi hal itu tuh bikin happy aja sih kalau gue gitu kan. Paling waktu aja ya. Waktu kan kalau dibilang kita fleksibel, tapi saking fleksibelnya udah kayak 24 jam kan di kontrak lain ya nggak sih? Benar, ya kan? Kayak kalau kita nggak matiin tuh handphone kayak jam 12 malam, jam 1, jam 2 itulah waktunya saking fleksibelnya gitu kan. Saking fleksibelnya. Iya, terus kalau kita nggak pinter ngatur waktu, mungkin kerjaan kita bisa 7 hari dalam seminggu ya, nggak ada libur ya nggak sih? Gitu sih ya paling. itu dasarnya karena cinta, udah menikmati. Iya, paling dukanya ya dirasainnya sama keluarga ya, kayak waktunya kalau kita nggak ngerem waktu kayak mereka kurang nggak sih? Ya nggak sih waktunya gitu. Terus kayak mau pergi sama keluarga, mampir dulu dong sebentar ketemu klien sebentar gitu, kayak sayang ninggalin showing gitu loh gitu kan. Takut momennya nih, toto deal nih gitu, kayak gitu-gitu tuh. Benar-benar banget. Itu sih sebenarnya kalau dukanya aku nggak ngerasain ada duka yang gimana ya, tapi paling yang keluarga mungkin yang ngerasain sih kalau aku rasanya gitu. Oke. Ya memang manajemen waktunya antara kerjaan dan keluarga itu memang harus di manage dengan baik aja sih gitu loh. Tapi kan karena kita fleksibel, sebenarnya kita bisa ngatur sendiri. Gue lagi mau sama anak gue, sama keluarga gue showing, kita ngatur sendiri. Bisa nggak besok gitu, karena saya ada ya kan gitu yang ngatur sendiri kan. Cuma memang kalau tahu nih, wah ini kakap nih lagi mau lihat rumah yang gitu. 50M, 30M dan valid lagi kan. Wah, itu memang pergulatan batin tuh di situ tuh luar biasa tuh. Ini keluarga apa duit nih gitu kan. Itu tuh duit salah satunya. Buat keluarga. Nah, kalau dari kepala keluarga harus bilang gitu ya. Iya. Saya juga cari duit buat keluarga. Nah, ini dua sisi yang berbeda nih. Lo mau acara keluarga tapi gue gak bisa kasih duit lagi apa gimana? Ini gede nih. Iya, iyalah. Gitu. Pilihannya gitu dong. Gitu. Lo gitu mah? Iyalah. Iya. Kalau misalnya misalnya ada keluarga sama showing gitu. Ya. Lo utamainnya apa sebenarnya? Ya kan tergantung momen situasinya juga. Kalau nggak terlalu urgent ya pasti mereka sih ngedukung aja. Karena tahu lah aktivitas kita, kegiatan kita sebagai broker properti kan. Iya. Waktu yang fleksibel, yang tadi Astrid bilang saking fleksibelnya sampai hampir 24 jam. Iya. Jadi tapi mesti kan lo ngonten. Aman kan sih. mesti ngonten. Iya, aman. Kalau dari gue sih aman sih. Tapi pokoknya semua kerjaan konten ataupun showing lo udah full aja gitu. Kecuali memang udah di set mau minggu depan hari ini tanggal berapa kita mau liburan ya misalnya atau ada acara apa gitu. Bisa. Kadang kita lagi liburan aja masih kerja kan. Oh benar. Ya kan? Kita lagi liburan. Iya, selalu. Lagi berenang, tiba-tiba wih sebentar ya. Tolong bantu dong. Jadi handphone itu udah kita itu yang Astrid bilang saking menikmatinya kayak gitu. Sampai liburan aja ya tetap kerja. Sampai diganggu sama bini lo gitu. Kamu ngeliatin handphone dulu sih? Udah jam segini? Curcol ya. Asli mas. Gue tuh sampai kalau di rumah ya masak nih. Misalnya gue lagi masak buat anak. Gue pakai tas pinggang isinya handphone. Jadi tuh handphone gak boleh jauh dari gue. Asli. Iya. Persis. Sama, karena apa juga harus ada di situ. Pasti gitu. Kan kadang-kadang kita malam-malam ya sampai jam 10, bahkan jam 12 pun ada yang nanya kan. Lewat DM tuh kan banyak. Anytime kan. Kadang orang yang di luar negeri pun misalnya ngelihat kan itu bisa kan beda perbedaan jam gitu loh. Tiba-tiba lihat DM harus jawab, udah langsung bini curiga gitu kan. Kamu DM siapa sih jam apaan sih? Gitu aja. Apa sih jam ini. Emang nggak bisa dia? Wah udah deh. Lah
ini kan kerjaan. Lain itu buat beliin kamu tas ini. Iya, buat beliin ini kan harus jawab loh. Cie. Karena waktu-waktu itu juga lah momen yang pas juga kan buat yang macam-macam. Jadi saru. Jadi saru makanya. Jadi makanya selalu di entertain. Oke, kan closingannya juga buat kamu. Iya, Asik. betul. Betul. Setuju. Makanya jadi aman-aman aja. Udah tahu ya cara mengamankannya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang emang DM pribadi, ini klien. Biasa. Gitu ya malah? Klien, aman. Gitu, Tapi Mal? ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gue emang istri tahu bukan yang nakal. Jadi 100% dia percaya aja. Soleh. Bisa aja. Karena gue nggak mungkin soleha. Kayak kemarin pas Soleh. pas nongkrong sama gue enggak mal. Oh enggak ya? Kalau nggak di podcast kok beda ya. Beda. Oke, nah sekarang soal pengalaman kita kalau misalnya ya kita pasti sering ngalamin lah ya. Ya. Klien-klien nih, ya kan? Handle klien-klien yang valid udah pasti happy. Terus suka dukanya kalau lagi di lapangan ketemu owner yang ngeselin, ketemu buyer yang ngeselin. Itu udah makanan sehari-hari ya Iya buat kita ya gitu kan. Apalagi Betul. buyer-buyer yang halu tuh. Gitu. Experience lo apa, Mal? Bayar yang Halu, Nah, biasa. justru Ada atau udah bisa mengklasifikasikan tipe bayar halu? ada dong, ada caranya. Ada. Cuma justru kita jadi broker itu nggak ketemu mereka nggak seru. Itu yang mewarnai hidup ya? Justru itu yang seru. Dan gue yakin kalau sudah levelnya sudah lebih baik, lebih bagus, semakin tinggi ya, semakin besar angkanya, ya pasti ketemu. Pasti ketemu. Ya, justru teman-teman broker kita kalau sudah mainnya sudah angka-angkanya udah di atas 20, 50 miliar, apalagi udah 100 miliar, garansi pasti ketemu mereka yang halu-halu. Ya, mau masih junior agent ya, mau udah senior, itu pasti ketemu aja. Ketemu ya. sih. Oh Pasti iya ya. ngalamin Yang juga. junior juga ketemu. Iya. Gue pernah tanya juga sama broker-broker Bintaro ya. Kan kalau angka itu kan biasanya mempengaruhi ya. Kayak Bintaro angkanya berapa, Cinere berapa, Jaksel berapa. Gue baru tahu juga belum lama Bim. Gue pikir tuh angka yang besar aja, yang ada yang halu. Ternyata angka 1-2 M masih ada. Oh gitu. Iya, bayar iya, halu. iya. Karena gue pikir kan yang kelas yang udah 20 atas gitu iyalah, paling nggak 50 ke atas Iya, lah. iya, Tuh iya. banyak yang halu sih. Ya cuma Jadi justru biasanya itu seru. karena biasa kalau itu kayaknya memang ada di rumah-rumah secondary sih Mal. Iya. Ya nggak sih kita Iya. alami. Karena kita kan memang kebanyakan di Jakarta Selatan ini kita main di secondary ya. Mungkin sekitar 85% kita main secondary. Sisanya baru primary. Ya. Nah itu memang si barber halu ini tuh bergentayangan kan di Bergentayangan. area sini gitu loh. Jadi Tapi ya, makin kesini kita jadi makin tahu. Iya, Kita iya. punya klasifikasinya. Dan- Hai, bayar halu, hati-hati loh. Iya. Udah ada podcast nih. Iya. Atau nanti kita bikin khusus bagaimana mengidentifikasi buyer halu. Itu dia. Itu. Itu Ciri-cirinya dia. satu. Nah. Apa? Ya kan? Dari wajahnya aja udah kelihatan, ya kan? Udah paling pertama udah paling ngeselin omongannya gede di telepon. Kecapnya kental. Betul. Saya punya Kecapnya ini di kental. mana gitu ya. Saya punya ini apa namanya? Saya kenal sama si A, saya ketemu Wah. menteri sini. Saya punya rumah di sini, saya punya mobil. Wah, udah meninggi-ninggi gitu udah kelar. Udah. Nah, Udah deh. ya ini sebenarnya buat itu based on experience juga. Ya. Banyak jam terbang. Mungkin buat teman-teman atau teman-teman agent yang baru ya ngelihat kayak gitu mungkin percaya-percaya aja. Iya, Tapi betul, enaknya mungkin yang punya teman atau lebih senior ya mungkin kenal kita juga segala bisa ngobrol. Ya kan? Tukar ilmu Informasi, lah. tukar informasi juga. Ya, tukar informasi juga gitu. Tapi kan udah enak ya sebenarnya cukup membantu kan ada si fasilitas itu tuh get contact. Betul. Lu bilang gue kontak ntar mereka tahu nih. Langsung nggak bisa tuh. Nggak bisa. Dicek dikit kontak nggak bisa. Oh ya. Oke, yang get contact di tit ya. Nah, oh nggak apa-apa. Ada aplikasi itulah ya. Oh untuk kita tenang, nggak bisa. apa-apa. Kita udah tahu kok. Ada yang selain get kontak. Oh, ada. Iya itu dia. Jadi itu filter pertama lah ya. Betul. Benar nggak betul. nih apa namanya secara nomor teleponnya segala gitu kan. Terus gue sih biasanya juga kadang-kadang kalau udah nelfon ya, itu tuh udah dari intonasi, dari cara Bener, ngomong. ya? Bener ya? Nah ini mungkin ada ilmu juga sedikit. Ada cara dia
tutur katanya Betul. itu nggak mencerminkan kalau dia tuh punya duit sih. Betul, gitu. Atau betul. ya ada. Mungkin Walaupun punya duit, tapi kita nggak nggak duitnya semuanya segitu. Iya. Ya kita nggak apa sih generalisasi. Betul. Tapi kebanyakan atau berdasarkan pengalaman settingannya kayak gitu. Wah, kalau udah kayak kalau gue langsung oh iya Pak, iya. Oke, nanti kita coba aja udah selesai. Kalau lu gimana Bang responnya? Ya Treatment kalau dari agent ini beda-beda nih. ya Kalau lu betul. gimana? Treatmentnya gue sih sebetulnya hampir sama lah. Kayak lu sama lah. Kita kan udah cukup sering lah ketemu kayak gitu kan. Jadi iya, kita iya. udah tau lah dari gaya bicara atau kadang kan ada juga yang nggak ngobrol ya. Ada juga dari WA. Iya. Nah kalau udah dari WA kita telepon dia nggak mau, ya saat ketemu lah. Saat Iya. ketemu lah kita bisa, lu kayak udah ketahuan deh. Gitu. Kalau Aster ada pengalaman apa kayak gitu? Kalau gue sih pasti kan dicek dulu kan pakai aplikasi, terus kita browsing kan. Iya. Kalau dia maksudnya mau beli nominal tertentu kan udah pastilah dia siapa gitu ya. Betul. Tapi tetap kalau gue mungkin karena di kantor yang pertama kali gue join itu kita tuh diajarin semua tuh positif gitu loh. Semua oke. tuh possible gitu Ya, kan. Jadi gue tuh selalu lihat klien tuh semua positif, semua tuh pasti ada harapan gitu kan. Gimana nanti pas kita udah ketemu kalau kira-kira mau ngaco-ngaco pasti kelihatan sendiri sih gitu. Tapi biasanya gue Tapi tetap memang harus ketemuin dulu. Jadi iya handle dulu, biasanya jalanin sih. dulu. Jalanin Iya, dulu. Di sih. perjalanan mungkin baru. Iya Iya, gitu. iya, Emang iya. sih kadang-kadang suka kayak udah malas duluan gitu kan. Apalagi begitu datang lihat rumah sekian terus naik kendaraannya gitu kan nggak mencerminkan lah dia bayar yang ini. Tapi ternyata ada juga yang jadi ternyata dia pakai kendaraan itu emang buat gampang aja gitu kan warawiri Iya, pas iya. transaksi dia beda lah gitu semuanya Benar. gitu. Emang banyak sih variasinya. Iya jadi Variasi halu tuh banyak iya banget. macam-macam. Ada yang sih. Cara-cara Bisa mereka nebak. juga seru-seru juga cara Iya. mereka tuh. Ada yang looks-nya keren, mobilnya kece, MM-an, ternyata cuma buat lihat-lihat doang. Ya. Nggak beli di Ada Nama. juga banyak yang kita suka ngobrol juga ya, kita udah sepakatin waktu di pandemi. Nah, Nah, itu banyak banget halu tapi mereka orang ada. Maksudnya memang mereka orang kelas gitu ya, orang-orang kaya lah ya. Sultan-sultan baik dari Menteng, baik dari Pondok Indah, itu mereka benar-benar punya uang, cuma saat pandemi ada perusahaannya bangkrut, bisnisnya kolab ya kan. Nah, itu mereka ada yang indikasi ke arah menghibur diri. Mereka stres. Killing time. Iya, daripada stres akhirnya mereka Lihat-lihat. kayak macam bersafari, lihat-lihat rumah. Safari. Iya serius ini beneran iya, Safari Pondok Indah ya. Safari Pondok Indah. Tapi bener itu bener Iya, tapi Mas. bener. Beneran. Bener Iya, kok. iya, Jadi iya, kayak iya. cuman Ada, mereka yang indikasinya tuh ke situ ada. Ada, mungkin di benar-benar. konten Menghibur diri nggak iya. terima keadaan yang sekarang bahwa wah dulu Don Juan, Sultan, Tajir. Ya nggak terima keadaan sekarang ya mereka caranya gitu, Iya. menghibur. Iya. Biar Pernah nggak nggak sih stres. ketemu yang satu keluarga 2 mobil, 3 mobil tapi benar-benar sekeluarga. Cuma Lihat rumah Pondok Indah, lihat rumah yang harga 100 M Menteng. Akhirnya kita sesama broker, bro, lu ketemu sini nggak? Bro, lu ketemu sini nggak? Iya. Pas lu lihat, wah, ngaco nih. Akhirnya kita untung juga ada grup ya. Ada Waktu kita grup. langsung share, bro, Hati-hati loh, ini hati-hati hati loh, yang ini, hati-hati hati yang ini nih. Jadi hati-hati ya, bayar halu kita Ketemu sudah kita, hati-hati ya. mengidentifikasi kalian. Dan tim reserse dari Perejenan Jakarta Yo, Selatan sudah kita punya tim cyber. Cyber. Jadi kalau ketemu Bima, ketemu Akmal, ketemu Astrid, hati-hati. Itu dia. Kalian sudah dicap. Wah, Iya. Tandain. Nah, Kami sudah tahu langkah-langkah. iya, jadi memang juga kebetulan kita di Jaksel kan cukup erat, kuat Betul, persaudaraannya, terus gak saling ngebantu. Jadi Benar. enaknya kayak gitu sih. Jadi saling ngedukung juga dan saling ngelindungin lah. Hati-hati nih sama yang ini. Ini Jadi agak podcast halu ini nih. manfaat Iya, banget. Itu dia. Kita sampaikan buat mereka. Ini daging semua nih asik. Mas. Mereka tuh bukan musuh kita, tapi sahabat kita. Tanpa mereka kita nggak kuat mental. Tapi jangan sering-sering bro. Gue sih cukup lah. Gue Sini cukup. apa sini sih kameranya? Gue sih mendingan nggak usah yang gede-gede nilainya, tapi pasti valid closing terus. Ya. Dibanding yang Lu gede-gede, pilih nggak mau tapi- nilai yang gede-gede tapi pasti. Tapi lu pasti maunya yang gede pasti. Nah, iya. Daripada yang gede. Tapi gini loh, pengalaman gue mungkin teman-teman ini juga akan pernah sering sih ngelewatin fase yang mungkin dalam 6 bulan itu lo ketemu terus yang halu. Nah,
Gue pernah. Gue Oh, kayak pernah? 2 tahun lalu gue ngelewatin 6 bulan selama 6 bulan. berturut-turut. Iya, ya nggak tiap bulan sih. Maksud gue dalam rentang itu Selalu ketemu. ketemu aja yang misalnya udah 30 M, yang 50 M niatin. Tapi halu semua itu Halunya banyak. halunya banyak. Dalam rentang itu tuh gue ketemu yang halu melulu Oh gitu. itu pengen ketemu Mas Ya. Bima aja kali ya. Iya. Bisa jadi. Kayaknya Lu sih. mau lucu ya? Oh ini broker yang dulu. ada. Bisa jadi kalau Bisa jadi. Gue kadang-kadang frustasi. Cuma anjing kenapa sih ketemu gue kayak gini melulu ya Allah gitu. Ya udah gue pikir ya mungkin ini harus ketemu fasenya. Ada Ya. sini jalanin terus. Tetap kata street gigi ya Gigi. semua ya udah. Akhirnya baru tuh ngelewatin fase itu baru deh tuh. betul. Closing juga ada iya. Kalau ketemu yang halu-halu kalimat manisnya, oh lagi dipersiapkan yang besar. Asik. Menghibur diri. Menghibur diri. Dipersiapkan yang lebih besar. Yoi. Katanya lebih besar lagi. Nah kita udah asik ngobrol, kayaknya aduh udah mulai enak ngopi ini kayaknya nih. Tuh. Ya. Iya dong. Oh, ngopi ya? Udah ada meja Oh, ada. kopi, kita harus manfaatin. Wih. Iya kan, sudah ada baristanya. Oh, udah Iya ada nggak? baristanya. Oh, udah ada baristanya ya? Halo. Halo, Halo bro. Kabar semua? Kabar baik. Sehat, Gimana bro. gimana Luar hari ini? biasa. Ngobrolnya seru banget tadi. Yoi. Mas Bima kayak frustasi banget hari ini, kita ngopi aja lah. Wah. Ngopi apa hari ini kita nih? Kamu sudah terlihat frustasi dia ya? Sudah waktunya sebenarnya ngopi sudah. ya? Ah, sudah waktunya ngopi nih. Biasanya Biar- jam-jam segini. Biar seger juga sih. Betul. Kena kafein. Betul. Hari ini kita ngopi dari Bali Kintamani. Iya. Oke. Mau dibuat apa? Kopi hitam, kopi susu? Siapa aja yang ngopi? Kopi susu. Kopi susu. boleh. Kopi Latte susunya? boleh. Jadi 3 ya? Iya. Cafe latte-nya 3. Kafe latte. Kafe latte, Oke. betul. Siap. Wah, asik juga ya. Podcast yang menyenangkan ya. Iya dong. Mantap ini. Jadi Luar kan biasa. podcastnya duduk ngobrol doang Nah, ya. Paling nggak ada Intermezzo. live intermezzo dikit lah, ada Iya live dong. action ngapain kayak nanti mungkin Rasted bisa masak kan, mungkin kita bikin dapur di situ, Dapur. masak-masak. Jadi demo ya, demo masak ya. Masak Oke. mungkin sambil karaoke. Oh iya, boleh juga itu. Saya biasanya minimal 15 lagu loh. Asik Mantap, kan. asik lah. Nah terus ngomongin tahun ini ya, mungkin pasti closingan udah ada segala gitu. Udah ada yang gede belum sih? Gede banget, Asli. kakap gitu. Silakan. Kalau iya ya, kalau gaya jualan agent-agent kan beda-beda ya gitu kan. Nyamannya tuh main di angka berapa sih Iya. gitu kan. Kalau gue sih sebenarnya cenderung stabil ya tiap bulan gitu dengan angka-angka ini, tapi lancar gitu. Lancar. Lancar Bener yang kayak gue sih. tadi ya, gue sih kecil-kecil tapi pasti kontinuitas gitu ya. Tapi kan. tetap punya target sih, jadi kayak oh gue nextnya pengen menembus angka ini gitu. Iya, Tetap punya iya. target sih gitu. Iya, Begitu benar-benar. udah achieve kan kayak oh tantangan lagi nih, gue harus menembus angka Iya, angka ini naikin gitu. level lagi Naikin kan level goalsnya. lagi gitu. Benar. Jadi gue juga apa ya? Mungkin gue pengen sih, maksudnya tiba-tiba langsung yang gede banget gitu. Tapi mungkin kalau belum, oh berarti mental gue harus disiapin dulu bertahap gitu loh. Iya, iya. Gitu. Karena pasti mungkin makin gede ya makin besar lagi ininya kan ya, Iya, tantangannya betul, gitu. betul. Karena kan Setuju. ya karena kita menghandle klien yang angka-angka sebut itu juga kita juga experience kan. Iya. Gimana sih menghandlenya, ngobrolnya, tata keramainya, Iya. apakah sama dengan itu pasti agak berbeda. Beda. Iya, benar. Cara handle-nya juga beda. Benar. Iya. Treatment-nya kita juga beda. Iya. Dan experience juga kan, pengalaman ternyata kita ketemu sama konglomerat lah. Iya. Yang orang nggak tahu, sini ternyata sini punya duit. Oh, ternyata sini beliin buat simpenannya. Dia beli buat yang kedua, ketiga, keempat. Ketiga, keempat. Nah, itu kan dari tahu kan. Yang tahu kita. Jadi kadang-kadang kita punya informasi yang kalian nggak tahu juga gitu. Jadi Yang ya, tahu kita aja. kita aja. Karena Ini kalau- ternyata beliin ya. Nah. Karena kita kalau jualan tuh jadi tahu rahasianya semua ya. Iya. Iya. Ya pasti jadi tahu. Tapi kalau gini, kalau gue personal experience yang gue menyenangkan adalah ketika gue ngelewatin satu area gitu tuh daerah Pondok Indah gitu ya misalnya. Dulu gue cuma ngelewatin doang gitu. Ya. Anjir
ini rumah gede banget ya, ini keren ya gitu, ini rumah siapa sih gitu. Melihat satu rumah di Kebayoran Baru lagi, ini rumah siapa ya, keren ya gitu-gitu. Terus sekarang itu rumah yang kayak setelah gue profesi di sini, itu rumah gue masukin gitu loh. Oh ternyata rumah yang punyanya si ini dan dijual. Oh rumahnya kayak gini dalamnya toh. Akhirnya cerita ke orang. Tahu gak sih dulu kita lewatin itu rumahnya si ini mau dijual gitu. Itu experience yang kayak akhirnya bisa tahu kita masukin ke rumah itu sih setelah kita jadi profesi property agent kan. Kayak gitu sih. Benar, setuju. Nggak mungkin kita bisa masuk ke rumah-rumah yang mewah, yang luar biasa kalau bukan karena profesi kita kan. Iya, makanya kita cuma dulu bisa melongo aja, nggak mengagumi Kayak apa, mimpi, mengagumi. iya. Kayak apa Keren, ya? iya. Dalamnya kayak gimana ya? Iya, malah kita konten ya malah. Hai, Lihat nih, lihat nih. Iya, dari awalnya sama sekali enggak. Bahannya apa ini segala. Nah ini kamarnya nih, kita masuk ke kamar utamanya malah Iya. ya. Kamar dia tidur. Kamar gitu. dia tidur. Bikin Konglo anak di lagi situ tidur. lagi. Konglonya kadang-kadang ngumpet tidur. Oh, iya. Saya sebelah mana ya? Kapan lagi? Iya. Iya kan? Itu dia serunya. Terus kalau lu sering kalau ngopi ya, ini kebetulan kita ada biji kopi dari Bali. Kemarin kan kebetulan mampir ke Bali gua, terus wah ini kayak pengen cobain enak nih buat pas podcast bersama Astrid dan Akmal nih kita cobain. Jadi ini perdana nih nyobain. Oh, serius? Kopinya iya. Gitu. Percobaan dong kita. Percobaan, eksperimen. Dibuat percobaan Mas Bima ya? Sakit perut nggak nih? Ntar? Aman. Aman lah. Habis kita nggak disponsorin sama ini nih direkturnya. Padahal direktur punya kopi loh. Iya. Tuh, yang kopi di bawah tuh si Akbar nih. Woi, boleh dong. Iya, Mantap dong. mantap. Ya. Wah, mau jadi agent. Semua akan jadi agent pada waktunya. Akan jadi benar, agent pada benar, waktunya. Makin Benar, banyak benar. saingan dong kita nih. Karena emang menurut gue profesi ini yang tidak perlu pakai ijazah. Ya. Betul. Ya sama sebenarnya kayak ya kita kayak agent asuransi juga kan nggak pakai ijazah juga kan. Ya, ya. Tapi kan kalau asuransi memang dia ada trainingnya. Ya sebenarnya mirip juga kayak misalnya kita masuk ke kantor franchise property agent ya. Ya. Ya lo ada training juga kan. Ya. Cuma kan enaknya ya tidak ada aturan yang melarang bahwa sebuah property agent itu kantornya harus resmi. Ya. Dalam arti harus yang kayak asuransi ya, bisa-bisa seperti itu gitu loh. Jadi perusahaan lokal pun akhirnya bisa dan bertumbuh, berkembang. Dan menurut gua kan semua basicnya dari kita agent-agent independen kan dulu ya. Betul. Yang akhirnya kita mau coba profesional, kita juga menyerap ilmu dari kantor-kantor franchise. Ya. Mengenai apa ya SOP-nya lah. Ya, benar. Sedikit banyak tahu baru kita buat sendiri gitu. Terus makanya kita menjamur semua nih lumayan nih di Jaksel juga akhirnya. Kantor-kantor lokal ya, brand lokal banyak sekarang. Iya banyak. Jadi kayak Bermunculan. Keren-keren sih. Tapi bagus-bagus, nggak apa-apa. Bagus. Jadi Inovatif seru. ya, inovatif. iya. Dan kita akhirnya kan ya serunya lagi kan terutama di Jakarta ya mungkin kalau terutama Jaksel ya. Ya. Kayak lebih banyak yang untuk lokal company tuh Jaksel kayaknya. Apa gue juga nggak tahu. Gue belum pernah ke area Jaktim, area Kayak lainnya, wilayah-wilayah. Jakarta Selatan sama Jakarta Timur lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Iya, Lumayan banyak ya. sepertinya. Ya, ya mungkin juga Podfriends mau ada yang komen di kolom komentar soal ada nggak sih kantor property agent lokal yang memang banyak juga di selain di Jakarta Selatan. Karena emang kebetulan kita di Jakarta Selatan. Ya. Ya 3 tahun belakangan memang banyak banget ya tumbuh Ya, 3 tahun terakhir ya. Bermunculan banyak ya. Iya, ada kan. Erina kapan? Erina kapan ya? Kan PT awal-awal Erina. 2013 ya kan. Iya. Terus akhirnya memutuskan bikin kantor agent baru ya kalau nggak salah ya. Oh iya, 2020. Iya, 19 lah ya. 19. Oh 2019. Oh 2019. Karyawannya udah berapa? Atau adminnya? Tim aku sih ada 10 lah. Wah. Baru 10 Oh, 10. sih. Banyak ya. dong, itu banyak Oke. banget. Itu ada admin dan tim lah. agent-agent Iya, semua. iya. Oke. Lo mal ada berapa sekarang?
Ya, hampir 20 lah. Dulunya 225. Mereka langsung pinter, bikin sendiri. Wah. Iya, jadi memang kadang-kadang ya tapi kita happy, iya, seneng. ya bukan Bermanfaat. satu. Iya dong, kita jadi bermanfaat. Iya. Ngerubah nasib orang juga kan. Betul. Dia betul. di sini akhirnya menimba ilmu, jadi pinter, Betul. langsung dia keluar. Ada dia yang dari bikin. Gojek, ngegojek maksudnya sorry Iya, ya. Ada yang terakhir yang lumayan viral, penjaga rumah. Ya kan? Iya, iya. Kan Oh iya, temen benar, kita benar. kan Iya, inisial Y U D I. Halo Yudi. Nah, itu dari jaga rumah terus sekarang akhirnya jadi Top agent ya. top agent. Iya. Salut sama Pondok dia. Indah lagi. Keren, Pondok Indah. Iya. Wih. Iya. Karena Mau basicnya ya. karena sering Ada Bim, dia udah ada reelsnya. Udah ada Dan reelsnya? Gaya khasnya tahu. Mau tahu? Ada rumah. Gaya Ini gimana? dia. Ada kita di mata. Aku ada satu lagi. Tapi keren. Tapi keren. Keren. Oh, mungkin kapan dulu kita undang kali ya. Boleh, seru. Mau tahu? Mau tahu? Aku ada. Tapi seru. Karena kan emang sekarang juga Ngakak cara banget ya. jualan broker properti itu memang kalau yang brand-brand besar masih percaya diri dengan konvensional mereka. Iya, Karena nama besar mereka, terus mereka udah 35 tahun. Nggak perlu ngonten, nggak perlu ini. Kita sudah dikenal gitu kan. Benar. Tapi mereka lama-lama lihat pergerakan brand kita lokal Was-was yang juga ya cukup jadi. masif juga, Baru konten-kontennya ngonten, mereka iya. mulai. Tapi Gitu. agak telat sebenarnya kan. Ya, Oke. tapi Thank lebih baik you. telat daripada enggak. Tapi kan Ya. mereka punya yang SDM yang Iya, bagus iya. juga. Mereka kayak baru ngegas tuh kayak tahun lalu loh. Iya. Oke. Kita ngopi dulu yuk. Cobain. Oi, thank you bro. Sama-sama, silakan. Tahu aja, udah waktunya ngopi. Rotinya mana? Tadi ada tuh kan di situ. Wah. Masih dengar seruputannya di mic banget nih. Gimana kopinya? Luar biasa. Enak loh. Enak. Mantap. Bali Nggak ya. pakai gula ya? Ini nggak pakai gula. Oh, Kopi Manis Bali. ya, ada manis ya. Kayak fruity memang Bali tuh. ada manisnya. Kalau Bali kita Taman itu lebih fruity. Oh, Gitu. Jadi sweetness itu dapat di kayak brown sugar, cuman agak fruity gitu. Oh gitu. Lumayan. sama Enak kalau bisa dibuatin. kalau pahit sambil lihat aku aja. Oh. Makanya di sini gue ngeliatin sana terus kan. Jadi manis dulu nih. Ini mas ada Dia harus nengok soalnya. Dia ngeliat gue pak. ada espresso nih. Sebenarnya lihat Kak Astrid. Oke. Oh gitu. Iya. Masuk. 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 By the way mau tanya dong. Ya. Buat kalian tuh berdua pernah gak sih kayak closing properti artis gitu, dia kayak jual apa gitu. Ada gak sih kalian yang kayak gitu? Mas Akmal yang sering Apa tuh? jual apa? Rumah artis. oh, jual Rumah rumah artis artis. atau kliennya bayarnya artis. Jual rumah artisnya. Oh, jual rumah ownernya artis. Atau ngejualin rumah artis gitu. Nah, Ya pernah. Itu gimana sih Cukup pengalaman? banyak. Pengalamannya gimana sih kayak gitu? Jual dulu apa beli dulu nih? Jual. Oke, ya kalau Lo jual gue ya. beli deh. Betul. Iya, lu jual gue beli. Pokoknya kalau dia Lo jual gue beli. Oh itu Yudi ada. Yudi siap-siap ya. Ya kalau jual ya tentunya dia ngubungin kita kan dari YouTube ada, dari Instagram atau dari klien-klien yang lain ya sudah. Begitu kita ngobrol dan kita cek di get kontak siapa atau dia langsung sih. Langsung, "Hai Mas, aku Nikita Willy." gitu. Tolong dong bantu aku lagi galau nih. Oh, gitu. Jadi Nikita Willy mau jual rumah apa gimana? Aku mau curhat. Tapi emang Akmal itu Jual kebanyakan rumah. kalau apalagi ibu-ibu ya, nih, ibu-ibu Ibu-ibu. itu kalau ke Akmal tuh demen banget emang. nggak Dia tahu tuh kenapa tuh. owner-ownernya seneng banget kalau ke Akmal cerita, ngobrol. Ya gitu. nasib gue nasib ibu-ibu memang. Iya. Selera Banyak ibu-ibu. curhat. Ibu-ibu artis, ibu-ibu pejabat banyak curhat. Halo Bu. 24 jam Bu. Tapi harus beli rumahnya. Gitu. Seru juga ya ternyata ya. Seru. Kalau jual Kita tahu dia artis terus dia minta jual.
Dan mereka asik. Emang as person seru Betul. juga gitu ya. Betul. Dan dia percaya sama kita. Percaya Oke. untuk bantu Kalau jualin. jual properti yang kan sekarang banyak ya rumah yang kosong udah lama gitu, agak Kosong horor. udah lama. Oke. Itu susah gak sih jualnya? Kayak Ya angker rumah- gitu maksudnya rumahnya. angker gitu. Oh. Ya kita sih kalau rumah angker nggak pernah tahu itu angker apa enggak lah ya. Iya. Iya. Tapi kan kayak kalau misalnya kita lihat, wah udah lama kosong nih, kayak gitu itu kan Oh. agak kerasa gitu kan. Terus Ya. ada nggak sih yang jual kayak gitu? Mostly biasanya malah justru dihancurin ya memang. Memang Ya. pengen beli menghancurin. iya, yang udah Bukan. kayak gitu dihancurin ya. Biasanya. Kalau rumahnya tuh rumah-rumah yang udah lama ya. Tapi biasanya Iya. kita kalau broker-broker bilangnya ya rumah lama hitung tanah. Iya. Kita belum pernah punya pengalaman ya. Iya. Ya street ya. Maksudnya masuk terus rumahnya horor serem belum ya kayaknya ya. Kita nggak jual rumah horor hitung tanah nggak pernah. Nggak ada sih. belum kepikiran ya. Belum. Promo juga tuh rumah horor hitung tanah. Kayaknya Nggak, nggak nekat karena juga sih. Mungkin kita orang ini kan ya cuan ya. Kita tuh kadang-kadang pernah dalam momen yang ada calon pembeli yang pengen banget rumah itu karena lokasinya bagus. Kita udah nggak peduli itu bukan nggak peduli sok berani bukan. Jadi kita masuk kita videoin karena kita memang motivasinya uang. Jadi ya sampai saat ini nggak pernah ada pengalaman yang aneh-aneh tentang rumah-rumah horor. Iya. Jadi asik aja videoin apa Kalau asik. ada chance-nya untuk closing nih udah gas aja. Betul, guys. Iya. Mantap betul. Sorry hantu-hantu ya. Kita nggak takut. Tapi gue pernah, ini experience gue waktu gue lagi foto-foto rumah. Oh iya. Rumah masih dihuni, Terus gue lagi foto-foto di area poolnya. Entah gimana bayangan atau enggak. Itu pas gue lagi foto di poolnya gitu, itu ada bentuk kayak pocong. Hah? Serius? Siang apa malam? Siang. Bentuk kayak lekukan cahaya kan air tuh gelombang-gelombang gitu kan. Siluetnya gitu Siluetnya ya. itu tuh pocong. Serem juga ya. Soalnya- karena gini, gua ini pocong apa bukan ya? Tapi ngeliatnya bener bentuk pocong. Terus gua nge-share ke agent gitu. Waktu itu siapa gitu? Anak-anak juga. Teman-teman kita juga. Teman-teman kita juga. Menurut lo ini pocong apa bukan? Oh si Agus waktu itu, Agus Komeng. Kasaventa. Menurut lo pocong apa bukan? Anjir, iya nih. Gila parah banget loh. Ada 1 agent, 2 agent gue kirim. Iya, 3 agent. Waktu itu kan gue nge-share kan. Nge-share aja. Biasa Ya kan kita kerjaan foto-foto kita gitu. nge-share. Iya Kita kan? foto video nge-share ke Nge-share, teman-teman nge-share. agent. Terus gue ngeliatin. Coba menurut lo yang ini pocong apa bukan ya? Iya serem banget. Tapi bener-bener kelihatan pocong gitu. Matanya gitu. Terus ada gigi. Kayak gigi. Asli gue. Itu pertama kali gue tuh kayak gitu. Kan kita kadang-kadang suka foto kan, terus kita suka bayangan. Nah ini tuh tapi di bayangan di airnya itu, siluetnya iya. Tapi laku tuh rumahnya. Belum sekarang. Berarti masih Gara-gara itu beli. Kayaknya bener. Tapi Udah itu sampai lu turun foto. harga. Itu lu foto kan? Gua yang foto. Nggak lu foto. Kalau lu videoin bayangan itu keluar lagi. Mau. Loh, kok Yudi lagi? Ya udah kalau Kayak gitu obsesif. enjoy kopinya. Thank you Kak, thank you. Oke bro, thank you bro. Ya udah itu intermezzo doang sih. Iya. Ada lah rumah yang kayak gitu. Cuma Iya. kita pasti Serem terlaku ya. lah. Terus sekarang kan lu pasti soal jualan ya. Teknik jualan kan sekarang tadi kan lu sempat mention Ya. masih ada yang konvensional, Ya. terus sekarang juga kayak suka tuh gak. Tadi dia nggak ngopi loh. Gua- Gara-gara lo gua bikin dia tuh- ngopi loh. Jarang banget ngopi. Tuh. Serius? Sumpah. Tapi ini enak kan? Nggak tahu pas yang ini. Apa karena di sebelah street? Wah. Ya itu. Langsung nengok gitu. Gue berasa pengantin baru. Apa karena Yudi? Alhamdulillah normal. Ya kan kalau misalnya lu sekarang zamannya medsos gitu ya. Apakah lu pasti pakai cara konvensional juga atau di mix atau memang udah full konvensional? Full digital. Kalau gua full digital. Ya. Kalau Astrid, Kalau gue sih masih main portal ya. Oke. Karena sayang Nggak, tapi kan spanduk. maksudnya. Spanduk, Spanduk kayak gitu masih konvensional masih sih. dan Spanduk ada, itu masih. masih efektif sih. Oke. Jadi gue sempat udah meninggalkan terus ngelihat teman-teman ada yang bilang kan 70% closing dari spanduk gitu. Spanduk, Kan segala macam namanya marketing kita coba kan Betul. gitu kan segala macam terus gue coba alhamdulillah 3 hari sold. Wih. Oh iya. Iya, jadi maksudnya Spanduk? segala
spanduk loh. Spanduk, benar-benar. gitu. Ya, Tapi memang masih karena masih efektif. masih efektif sih. Masih efektif. Spanduk tuh masih. Dan Satu-satu konvensional yang masih efektif menurut gue spanduk. Spanduk. Dibanding Spanduk. website. Atau dibanding koran ya? Ya nggak sih? Koran kayaknya udah. Koran Masa tapi koran masih udah ada hilang. sih. Oh, masih ada? Masih Serius? ada. Serius. Koran masih ada. Gue nggak pernah. Masih ada. Koran? Yang pasang di koran. Kayak Iya. Kompas. Iya, masih ada. Serius? Masa, Iya. masih ada yang baca Kompas? Nggak tahu ya, tapi cetak. masih ada. Bukan tukang korannya juga gua nggak pernah lihat lagi sekarang. Pernah gua lihat. Tapi ada nggak? Kalau di, Ada. di lampu merah ada yang jualan. Ada. Di lampu merah itu koran baru bukan? Hah? Kalau di lampu merah tuh koran Iya, baca nggak dulu. tahu deh. Jangan-jangan. Oh, lampu merah itu, lampu merah. Koran lampu merah. Oh, koran lampu merah ya? Oh iya iya. Yang lo beli lo carinya kalau lampu merah. Oh iya benar-benar. Kalau enggak ini yang doyok-doyok. Pos kota. Enggak. Nah ini Ali dia, Oncom. nah ini Ali dia. Oncom. Yang kita lihat bukan Ali Oncom ya, Yulinya. Ketahuan banget orang jadul ya. Angkatan berapa nih ya? Jadi lo full digital ya. Nah berarti kan tapi kan emang lo kan ada YouTube. Gua Kita YouTube, mau lihat YouTube lo nih. Mungkin Ya. juga buat kalau misalnya Akmal digital banyaknya di kayak lo 60% 70% YouTube ya. Kalau gua penjualan gua 85% YouTube. YouTube. Nah Iya. kita sekarang lihat YouTube-nya dulu nih Akmal nih. Hah? Kamu mau putar? Apa? Saya mau putar. Jangan Yudi ya. Tuh. Wih. Gitu. Iya kan? beneran. Kece kan? Gitu betul Coba kan? dong. Lagi dong, putar lagi dong. Coba putar lagi dong. Happy dia. Happy dia. Enggak beneran. Tapi ini pokoknya Akmal pakai YouTube Ya. full gini. Ya. Kalau Astrid IG. Iya. IG ada? IG ada. Instagram. Oke. ya. Pakai main Instagram Iya. di Erina Property ya. Property. Oke. Oke, udah 7.000 followersnya. Nah, Ya itu. masih newbie lah di IG ya sebenarnya. Oke, nanti kita follow. Tuh, Wah. banyak. Tapi emang trennya seperti ini semua. Ya. Jadi memang akhirnya sejak mungkin setahun lalu mungkin banyak yang akhirnya ngikutin dari franchise itu juga pada mulai menggerakkan Sudah mulai mereka. konten, Mereka udah semua, bergerak sekarang. gitu. Ya semua kayak sekarang benchmarknya ke kantor lokal ya. Ya. Jadi karena kita kan gaya militan, aktif, Iya, apa segala konvensional kan. Mungkin orang-orang franchise itu juga ngerasa mereka harus ngikutin dari pusat kan. Ya. Caranya, Oh iya betul. Iya kan. Betul, mereka karena mungkin- SOP-nya gitu. Iya, mereka mungkin harus nggak bisa ikut. sembarangan. Jadi harus mungkin persetujuannya kita harus Betul. bikin konten, boleh nggak ya kayak gitu. Sebetulnya mungkin mereka mau seperti kita. Iya, Ya, setuju iya. gua. Cuma mereka ya karena terbentur dengan aturan-aturan SOP-nya, Oke. sebetulnya mereka bisa. Iya. Mungkin itu ya. Karena kan brand besar jadi nggak bisa sembarangan. Iya. Sekarang mau dibalikin dulu nih. Akmal pengen lihat nih. Vi. Tuh Vi, tuh Mak. Wow, Wow. luar biasa. Berapa harganya? Aku harus jual rumah yang harga berapa? Sampai beli ini. Nanti bisa hubungi tim Sales Grande Vida untuk produk ini. Iya. Jadi kita biar ada komisinya juga. Ada komisi juga ya. Samsung apa? Samsung. Samsung. Nanti Langsung kita- sponsornya Samsung. sponsor dong. Wih. Semua ini sponsor. Kita nggak ada yang Luar modal. biasa. Luar biasa, luar biasa. Oke, last questions. Kita udah nggak berasa, udah lewat dari 45 menit nih. Enak banget ya ngobrolnya, santai banget. Goals. Ini sih kurang banget ini. Kurang banget kan? Gue butuh 2 jam lagi. Ya udah jawab. Tadi aja. Habis itu, lama nggak ya Bim? Lama nggak ya Bim? Udah nyaman baru. Udah mau habis aja. Iya, nggak terasa. Biasa ngonten 12 jam. Yoi. Oke, sekarang terakhir soal goals ya. Buat Astrid sama Akmal sebagai ya property agent lah tentunya. Goals lo kalian apa nih? Selain mungkin ya udah pasti cuan. Ya. Selain itu apa lagi gitu? Astrid. Apa ya goalsnya ya? Kalau aku tuh punya target sih ya, target harian, mingguan, tahunan. Itu Oke. biasanya aku tertulis gitu. Oke. Itu yang paling itu ya, setiap tahun gitu, setiap Pokoknya naik terus lah ya. Naik Mungkin terus. tahun ini targetnya sekian. Iya. Tahun depan oke kita targetnya harus sekian gitu. iya Oke. gitu sih paling. Pengen beli ini, pengen beli itu. Enggak, maksudnya ya kayak setiap hari aja mesti harus follow up berapa klien gitu. Terus apa setiap bulan tuh harus closing berapa rumah kayak gitu kan. Terus target setiap tahun tuh harus berapa gitu nominalnya itu. oke. Itu sih paling kan meningkat terus ya Iya, harapannya. Iya. Kalau lo Mal?
Ya mirip-mirip lah. Cuma kalau goalsnya ya pengen sesuatu yang wah. Ya kalau gue pribadi ya pengen lah nanti sebentar lagi apa kayak investor klien kita kan beli rumah, tacap jual. Oke. Mau gua sebentar Oke. lagi mau begitu Lebih juga. ke kayak ke developer gitu ya arahnya gitu enggak? Iya, tapi enggak sih, masih perorangan aja, belum berani jadi developer, belum berani. Satuan-satuan aja. Goalsnya itu sih yang Oh, jadi kayak terdekat. flipper. Ya, yang Oke. terdekat itu aja sih, Iya, goals iya. yang terdekat. Oke, harapan, oke. harapan semua teman-teman Iya, aja. harapan semua. Ada yang berapa gitu, ada yang juga. Ada yang jual. enggak Ada yang juga. udah seneng jualan Karena- gini juga ya? Karena cukup capek juga ya. Iya, Jadi iya. cuannya juga kadang-kadang lebih gede jadi broker. Nah, Ya Cuma karena lo ada- kan punya usaha, punya apa ya? Punya modal yang stay di situ kan, mandek di situ kan. Betul. Belum tentu laku dalam waktu Benar, setahun juga. benar. Resikonya tentu Iya, ada. tentu ada. Cuma kan kita tetap jadi broker. Itu Iya. sambil berjalan kecil-kecil. Sip. Oke, terakhir buat mungkin ada wejangan-wejangan atau tips-tips buat teman-teman agent yang baru nih. Ini juga nih Bayu kan baru. Tuh si Akbar juga Oh, mau jadi baru. agent. Iya. Akbar menjadi agent. Ada di Grande Vida. Apa Mal? Nanti didatangkan ya sama Bima. Yes. Si Mr. Y itu. Gimana Mal? Apa tuh? Tips-tips buat atau jangan buat agent-agent baru nih mungkin untuk mau ya kalau dibilang cepat closing juga nggak ada jaminan. Ya. Tapi yang sesuai experience lo apakah tetap konsisten atau Ya apa rajin gitu? pastinya sih. Ya pesan kita rajin, konsisten penting. Karena kan tahu sendiri kita ya. Apa Kadang yang down? sebulan jualan, 6 bulan belum. Kalau yang baru-baru ya, kalau kita kan alhamdulillah udah tahu cara-caranya. Kalau yang baru pasti akan menemukan momen itu ya. Iya. Kayak Astrid bilang juga tadi kan, bisa. Gue juga pertama kali 6 bulan. Pertama kali 6 bulan baru jualan, setengah tahun. Ya jadi semangat. Tapi sebetulnya anak baru, maksudnya yang baru jadi broker saat ini Udah lebih mudah. itu lebih mudah dibanding yang Tuh, dulu karena udah ada Instagram. Maksudnya Iya. cara jualnya tuh toolsnya lebih banyak Lebih di banyak, sosmed, benar, lebih benar. mudah sih sebetulnya. mudah. Cuma saingannya memang udah banyak. Tetap semangat aja sih, semangat, buka diri ya. Paling penting di mana misalnya mau masuk kantor agent yang mana, kalau bisa sih kantor agent yang sekarang pakai sosmed lah, digital lah gitu. Ya, salah Itu satunya Grande Vida ya. Grande Vida salah satunya itu bagus ya. Masuk. Boleh. Makasih loh Grande udah Vida dipromoin. buka lowongan nggak? Buka lowongan. Buka lowongan. Oke, benar, serius. Grande Vida bagus. Lagi 2024 nih lagi mantap. Waduh. Digitalnya, Berkat digitalnya konsisten juga. Ya, konsisten ya lu ya. Konsisten. Benar-benar. Itu sih yang Pelan-pelan penting. tapi ya kita tetap grinding, tetap konsisten aja, tetap usaha gitu. Tapi gua lihat bagus sih lu. Perkembangannya bagus. Lagi oke lah. Ya, Top mudah-mudahan oke 2024. terus. Iya dong. Iya. Maksudnya dimulai dari sekarang. Wih, Gitu, mantap. Thank you. Siap. Kalau dari Astrid? ya tetap semangat ya, terus jangan jangan gampang baper. Terus kalau lagi down pasti kan ada masa-masa down ya kita jualan kan. Banget, Ya. banget. Apalagi kalau misalnya dalam satu waktu kita lagi menghandle beberapa transaksi itu kan kayak penuh banget nggak sih? Iya, Penuhnya iya. tuh kita ketemu berbagai karakter orang kan gitu. Iya, Kadang-kadang benar, kayak aduh udah over banget nih gitu kan rasanya tuh kayak pengen keluar dulu nih dari situasi ini. Paling kita liburnya juga nggak bisa lama-lama ya nggak Iya, sih? benar. Libur sehari 2 hari atau libur dulu lah healing lah sama keluarga. Habis Betul, itu betul. balik lagi semangat lagi gitu. Ya. Jadi kalau lagi Ya. down jangan break terlalu lama karena buat mulai lagi tuh agak berat. Oh, Betul. bener banget. Bener Iya. banget. Sama kadang-kadang udah ekspektasi mau closing kayak gede, terus Ah, tiba-tiba itu yang sering. aduh ternyata batal. Nah itu tuh kadang-kadang suka down. Nah, Ya. di situ. Makanya kalau mungkin dari strategi itu, kalau dari gua strategi itu ya kita perbanyak closing supaya ketika satu itu gagal, oh gua udah ada kok yang lain. Betul. Salah Betul. satu. Jadi memang harus memperbanyak sih. Jangan terlalu Ngandelin yang jangan ini, terlalu mengandalkan iya. atau berharap besar yang ini
jadi wah Iya, berat, jadi jangan. ekspektasi tinggi, jatuhnya juga makin sakit kan. Betul, Ya, tapi betul. kalau kita ekspektasinya sedang aja, tapi kita udah yang lainnya juga udah ada, Ya. ya udah ada cadangan-cadangannya. Jadi Benar, lebih benar, tenang. benar. Gitu. Jadi harus siapin mental deh. Siapin Siap, mental, tapi mental. bukan berarti broker juga susah. Iya. Enggak. Jadi susah-susah gampang. Susah gampang. Tapi enak, yang pasti kalau sudah menikmati, udah cinta yang tadi Iya. Astrid bilang, gue setuju banget. Profesi ini nih kalau udah nikmatin, Kena udah ya, cinta, udah dapetnya. udah mau ketemu yang halu, mau transaksi udah mantep batal, biasa aja. Biasa aja. Jadi siapin mental sih. Benar. Karena profesi kita ini cukup menjadi profesi yang orang Menarik, sabar. menarik, benar. Siap. Paling sabar. bener, Bener bener, dong. bener. Kita nih Mulai paling dari sabar. nunggu ya. Paling sabar. Paling sabar. Oke, Kata Siye, gue lagi. sip. Oke, Akmal, Astrid, thank you banget udah main-main ke Grand Divida Sama-sama. Property, kita udah ngobrol, Sama-sama. seru banget. Walaupun awalnya sih masih ini kan, malu-malu semua. Udah kesini udah mulai asik, malah nggak mau selesai ngobrolnya. Tapi karena durasi, balik Aduh. lagi durasi. Sayang Emang ya beneran durasi. terbatas ini? Terbatas. Bukan terbatas, Kecewa krunya nih, aja pada males nih capek. Oh, gitu. Udah ngantuk. Udah capek ya? Udah ngantuk Oh, dia. udah ngantuk. Padahal ngopi. Bercanda. Gua fitnah Kecewa. aja lagi. Cewa, Ya udah. bisa gak sih nambah nih durasinya? Guys, thank you banget udah Ya, main-main di sini. sama-sama, thank you Mudah-mudahan juga. juga mendapat inspirasi juga buat pod friends semuanya yang mau jadi agent atau kalau kesana jadi agent, ya gimana asiknya. Kalau udah asik sih pasti wah mikirin cuan mulu tuh. Ya, tinggal nunggu cuannya aja. Benar. Siap. Thank you banget guys and crew. Moga-moga ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.